hate crypto influencers. Kamu coba baca komentar di YouTube channelnya MyStack, di video postingan terakhir saya. Itu lihat di komentar banyak banget yang hujat saya. Oh, salah melulu, kamu ngawur, bla 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 bla. But whatever. And rasa hati yang saya terima itu ya persis itu. I hate crypto influencers. Kacamata kalian netizen. Tapi kita ngomong fair-fairan aja. Kamu masih ingat gak tahun kemarin, 2025, influencer Suli, dia bilang, oh ini akan super cycle, 2026 gak akan ada bear market, super cycle sampai 2026. Lanjut. Ternyata bear market muncul. Kamu masih ingat gak, even Gabriel Ray, which is kita bisa setuju ya kalau kita bilang siapa itu raja crypto, probably Gabriel Ray. Dia sendiri juga mengatakan in a podcast, oh kalau ada super cycle most likely 2026. Nah itu mungkin bukan kata demi kata, tapi banyak influencer lain. And by the way, I respect dua orang ini, right? Gak ada hard feelings atau apa-apa, but poinnya itu di sini, semua orang namanya manusia bisa salah. Nah, lihat ke saya sendiri juga salah. Tahun kemarin, saya expect Bitcoin itu akan sampai ke $144.000. Ternyata cuma sampai $126.000 di bulan Oktober. Tapi karena kita ngerti, oh, dia itu false breakout terus lanjut turun, 112.000 kita sudah exit. Terus kita kasih postingan ke kalian di YouTube, di VIP, di mana-mana, exit keluar dari sini. Pas di awal bear market. And then sejak itu, Februari kita bilang, judul prediksinya di Februari, lanjut downtrend. Hancur ke bawah. $60.000, sikat beli di 60.000. Sampai judul videonya, kamu blok kalau gak beli di 60.000. And then dia lari ke atas portfolio kita, karena belinya bukan cuma Bitcoin, tapi banyak beta asset. Porto kita naik hampir 2 kali lipat. You know? Dari 6 Februari sampai sekitar April sekian. And sepanjang Februari, Maret, April, almost perfect track record kasih prediksinya. And then dia sekarang turun ke 60.000. Di 6 Juni kita bilang all in lagi. Sekarang pun di 1 Juli, harganya sekarang ini hari ini 58.000 sekian. Saya tetap bilang all in. All in dan fuck off sampai 2028. Jangan lihat lagi harga Bitcoin. Itu track recordnya. Basically aku kasih kamu harga Bitcoin yang diskon 50% dari harga kita keluar di bear market ke harga sekarang. Ya bukan persis 50% lah. Berapa itu? Hampir 50% off. Tapi bukan diucap terima kasih, oh thank you kamu sudah kasih tahu saya keluar di 112.000, beli balik di 60.000. Bukan itu yang diucap sama netizen. Yang diucap sama netizen, but kamu, I fucking hate crypto influencer. Itu yang diomongin sama kalian. Terus sekarang, di 2026, saya udah buat alat. Ini kita omong, aku pakai AI, aku yang terapin, tumpahin strategi trading saya yang sudah saya pakai bertahun-tahun. Bikin AI sempurnakan jadi lebih kuat. Lalu bikin sistem yang bisa jalan otomatis, eksekusi kapan dia beli, kapan dia jual, kapan dia long, kapan dia short di akun kamu. Tanpa titip dana, tanpa bagi hasil, tanpa gambling, rungkap di altcoins. Sudah aku siapin alat itu, which by the way, jalur sukses miliki rekam jejak historis kurang lebih ekstra 40-100% Bitcoin per tahun sejak 2015 sampai sekarang. Itu aku udah berikan ke kalian juga. You gak mau belajar cara trading, gak mau join class, gak mau jual ludah. Ya kan, kamu kan selalu bilang gitu, orang ini cuma hasilkan duit, jual ludah. Nih, aku kasih alatnya. Gak perlu titip dana ke saya, gak perlu transfer apapun ke saya. Pakai aja, tetep bat. Gak ada ucap syukur sama sekali, gak ada thank you, gak ada apa-apa. Tapi itulah justru signal paling sakti buat saya. Sinyal dan indikator paling sakti. Saya udah pernah jelasin di masa lalu. Mungkin kamu pernah nonton, mungkin nggak. Aku pernah jelasin lu, kenapa kok aku mesti sampai sekarang jalin VIP dan bikin konten begini. Bukannya aku udah kaya dari kripto. Aku barusan, ini aku lagi di Melbourne, you bisa lihat skyline-nya. Oke, aku barusan datengin keluarga, itu udah keluar tiket dan lain-lain 100 juta lebih. And hari ini aku akan belanjain ratusan juta lagi. Kalau udah segitu kaya, kenapa? Like, and by the way, 100 juta itu bukan kaya ya. Tapi maksud aku, clearly dari lifestyle saya, kamu bisa lihat aku traveling dunia terus-terusan. Itu nggak mungkin kurang dari miliaran setiap tahun. Kalau udah segitu kaya, ngapain aku mesti bikin konten? Well, first of all, dengerin dari mulut orang yang udah aku kenal dari 6 tahun lalu. Kita kemarin bikin event di Bandung. Di situ banyak orang yang berduit datang. Salah satunya kenalan saya dari awal banget aku sendiri miskin. Waktu dia ketemu sama saya. Lihat, dengerin apa yang dia omongin. Brian nih dengan Brian kembangin AI ini, menurut saya, dia sendirian aja udah cukup. Dia nggak perlu share ini. He don't need us gitu. Dia ini cuma basically share emosi gitu. Dia mah menurut saya, itu cari kerjaan aja. You don't need money. You don't need money. Dia mah cari kerjaan aja, temen nyibukin diri. You don't need. I know him, he's not greedy. Dia tuh cuma, happy sama itu. I don't boleh, we don't need
Siapa kita ini cuma bagi doang, dia cuma ngisi waktu. That's it. Aku udah posisi begini itu bukan gak harus kasih alat ini jalur sukses, gak perlu kasih metode saya, gak perlu kasih sistem saya, gak perlu bantu kalian sukses barengan sama saya, gak perlu. Aku bisa simpen buat diri sendiri, tapi aku tetap melakukannya. Dari satu sisi, kamu akan paham ketika kamu sudah di posisi saya, sudah pegang banyak duit. Yes, bukan orang terkaya di dunia, tapi trust me, I have a lot of money. Kalau sudah di posisi itu, kalau kamu pensiun duluan, kalau Donald Trump dia bilangnya itu untuk retire itu untuk expire. Dalam arti kalau kamu pensiun, sama aja kamu melempem, gitu loh. Mentalnya melempem, bodinya melempem, jiwanya melempem, gitu loh. So selalu harus ada purpose. Kalau di bahasa Jepang mungkin dipanggil ikigai, oke? Tujuan untuk bisa bangun, tetap lanjut. Dari sisi lain, aku suka melihat orang yang dulu gak ada kesempatan, dulu bingung, dulu gak ada arah, bisa mendapatkan rezeki baru, bisa menemukan jalur sukses yang paling pas buat mereka. Itu sesuatu hal yang sangat berarti bagi saya. And then the third reason kenapa aku memberikan ini, kembali lagi ke indikator paling sakti. Justru untuk melihat feedbacknya kalian, reaksi negatif, reaksi seperti apa, itu tanda kita itu di mananya siklus. Karena begini, real player, orang yang asli jago cuan dari market, mereka itu gak pakai indikator yang kalian diajarkan suruh pakai. Kamu diajarkan sama influencer di luar sana, pakailah Fibonacci, pakailah bulan ini kayak apa, full moon, half moon, all that bullshit, right? Kita yang pakai duit besar gak pakai itu. None of us do, Aku ambil contoh, let's say Gabriel Ray. Waktu harganya di 59.000, dia lagi interview sama si satu lagi influencer, aku lupa namanya. Dan dia bilang tim analis kita itu menandakan bahwa ada big buy wall di bawah 59.000. Jadi di 59.000 kita beli, oke? Nah, indikator itu dapatnya dari mana? Ya karena namanya pemilik exchange, bisa lihat order book, gitu loh. Bisa lihat siapa yang pesan limit buy order di bawah-bawah, gitu loh. Jadi sebelum tembok itu kena, di atasnya udah duluan beli. Nah itu baru indikator yang asli yang kamu nggak bisa pakai karena harus posisi khusus. Punya posisi di dalam exchange yang bisa lihat order booknya baru bisa take action. Itu satu contoh indikator. Nah contoh indikator yang punya saya apa? Ya reaksi kalian. Ketika saya bilang beli 60.000, ini titik termurah, dekat titik termurah, mungkin dia bisa tembus ke bawah, tapi who gives a shit? Who cares? Sudah cukup dekat ke bawah. Lupakan chart, lihat lagi 2028 sudah lebih kaya. Aku menyatakan itu. Bahkan aku kasih challenge, kalau aku salah, ditutup buku tahun 2026, candle-nya yearly bar 2026, close-nya itu di bawah $60.000, aku bayar 100 juta rupiah. Sekali lagi, challenge lagi. Jadi, first challenge, Bitcoin akan mencapai 100.000 by March 2025. Kena, dapat. Gak perlu bayar. Kemarin 144.000 by end of 2025, salah, harus bayar. Kali ini aku kasih challenge-nya, kalau Bitcoin tutup buku 2026 di bawah $60.000, aku bayar 100 juta rupiah lagi. Nah, udah segitu kuat prediksinya, sudah segitu conviction tinggi prediksinya, bukan terima kasih bos, bukan oke, siap aku cicil beli, oke, terima kasih inputnya, bukan itu yang diomongin. Yang diomongin sama netizen, but lu salah melulu, itu indikator bottom, terus terang aja. Orang-orang yang masuk ke VIP atau masuk ke jalur sukses, dua alat yang dua-duanya, yang satu community, satu broadcast tiap harian, yang satunya lagi sistem dan software otomatis yang diinjek akun kamu, kelola akun kamu kapan beli, kapan jual, right? Dua-duanya juga memberikan saya indikator sakti kapan ini kita itu di mana di siklus. Sesimpel ini, wajar gak di bottom cycle interestnya orang ke crypto itu gak rame? Malah yang rame SpaceX IPO misalkan, si sahamnya SpaceX di Amerika itu loh, Elon Musk. Yang rame itu, Bitcoin gak rame sama sekali. Nah, kalau gak rame itu justru waktu akumulasi. Ketika retail sudah FOMO semua pengen ikutan, semua pengen ikut VIP, semua pengen masuk jalur sukses, semua pengen profit dari crypto, karena sudah lihat harganya lari ke atas baru pingin, itu indikator keluar. Wajar gak kalau saya ngomong seperti gitu? So, ketika komentar kalian menyatakan I fucking hate crypto influencers, but orang ini, salah melulu orang ini, trust me, I don't care. Karena at the end of the day, kita melakukan semua ini buat apa? Buat hidup. Buat bisa improve
kondisi keuangan kita masing-masing. Dan kamu bisa lihat secara rekam jejak, you tinggal lihat dan ikut contoh saya. Dari awal saya jalanin channel Mindstack, dan bahkan sebelumnya kalau kamu kenal aku sebelum itu. Sampai sekarang, you lihat kondisi hidup aku naik atau turun. Pilihan saya untuk bisa traveling the world, kemana-mana. Ini by the way, biar kamu tahu, ini namanya areanya Richmond. You cari tahu aja harga satu rumah di Richmond berapa jutaan dolar. Berapa puluhan miliar. Bisa travel the world. Bisa raising a family, besarin keluarga, even itu. Dan besarin keluarga dengan cara yang bikin saya rasa bangga. Bukannya itu tujuannya kita menjalankan semua ini. You understand? Dan kalau kita ngomong soal secara akurasi and pernah nggak salah, namanya manusia kita bisa salah. Tapi bukan 100% bener salahnya yang dilihat, tapi kalau bener take profitnya bisa nggak? Kalau salah backup plan, stop loss, switch arahnya, strateginya ada nggak? Bukannya itu yang lebih penting ya? Bukannya itu yang lebih berharga ya? You understand? Tujuan saya bikin jalur sukses, which is ini alat yang sudah ready untuk pakai sekarang. Di awal bull cycle mau mulai. Tujuan saya bikin alat ini untuk kalian yang dari dulu pingin cuanin kripto seperti kita yang sudah cuanin kripto, tapi kamunya kena masalah emosi, udah loss beberapa kali, terus tahu-tahu bubar rencana kamu untuk profit, langsung emotional, buy sell, revenge trading, dan lain-lain. Untuk kalian yang gak ada waktu, karena ini biasanya kalau manual gak pakai software harus pantau chart 24 jam, sampai jam 2 pagi bahkan. Makanya orang yang trading biasanya itu kekurangan tidur semua. Istrinya sampai marah-marah banting piring. Udah gak ada waktu buat keluarga, rugi juga. Ini problemnya masa lalu. Karena masa lalu kamu cuma ada satu opsi, dengerin influencer yang ngajarin kamu indikator ngawur. You understand? Sedangkan itu semua udah basi, udah gak relevan sama sekali. Kita udah masuk fase dan zaman dan era di mana kita sendiri gak perlu pantau chart, AI dan software yang trading buat kita. Itulah jalur sukses. Tugas saya adalah untuk membagikan jalur sukses yang menurut saya terbaik buat kalian. Kalau kalian mau ikut bisa ikut. Kalau enggak, silakan hujat saya. Karena sama kok, saya juga sama. I hate crypto influencers. Alright, see you guys.